Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekecil apapun buatlah prestasi, karena itulah orang-orang besar mengubah dunia. Afesiarus dan para profesional, saya Aferosa Ajalil. Selamat datang di podcast wawancara khusus para profesional Leaders to be Leaders. Program ini dipersembahkan oleh situs berita afesiar.com yang didukung oleh program studi Ilmu Komunikasi Tantri Abeng University. Kali ini kita kedatangan bukan seorang tamu lagi, tapi dua orang tamu yang sangat istimewa. Mereka adalah narasumber di bidang properti dan lebih spesifiknya adalah properti syariah. Mereka adalah developer beberapa properti syariah. Mereka adalah Pak Irman Ariwardana sebelah kiri saya, dan satu lagi Pak Herman Siregar di sebelah kanan saya. Apa kabar Pak Herman? Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah ya. sehat. Sehat. Jadi Pak Irman Ariwardana ini Direktur Utama dari PT Wiseman, ya, Wiseman Mulia Sejahtera. Ya, Wiseman. Bacanya Wiseman gimana? Wisman Mulia Sejahtera, dan Pak Herman adalah komisaris. Oke, ini menarik sekali karena selama ini kita mungkin belum pernah mengulik tentang seperti apa orang-orang yang dibalik dari pengembang syariah ini ya. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan nih. Nah, saya akan bertanya lebih banyak pada teman-teman berikut ini. Oke. Kalau dilihat dari CV-nya Pak Irman, Pak Herman ini latar belakangnya bukan dari properti. Kalau Pak Irman ini dari IPA Fisika. MIPA Fisika. Oke, kalau Pak Herman dari Teknik Pertanian. Tiba-tiba berlabuhnya di properti. Luar biasa ya. Jadi ini menarik sekali ya teman-teman Afesiars dan para profesional muda. Dua orang yang bersinergi, mestinya tiga ya? Mestinya empat ya, tapi yang kebetulan bisa kami undang hari ini dua orang, yang mungkin insya Allah ya berikutnya kita bisa undang yang berikutnya narasumber yang lainnya lagi. Jadi Pak Irman, ini kenapa Anda yang punya latar belakang MIPA Fisika ya dulu ya, kenapa sih nggak kerja di bidang teknologi gitu, atau fisika ya? Fisika gitu ya. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Afe ya. Saya alhamdulillah sih lulusan MIPA Fisika UGM Pak. UGM, oke, sorry ya. Teman-teman, beliau lulusan Universitas Gajah Mada. Ingat ya, Gajah Mada loh. Kalau Pak Herman IPB, Institut Pertanian Bogor, ingat ya IPB. Iya. Jadi pada saat saya lulus Pak, kebetulan kuliahnya masuk 99, keluar 2006 akhir. Jadi lumayan panjang, 7 tahun. Itu dalam pikiran saya itu 7 Pak, tahun ya? 7 tahun alhamdulillah. Alhamdulillah lulus juga ya? Alhamdulillah lulus, Masya Allah. 7 tahun, luar biasa. Iya. Game kadangnya waktu itu. Catur mungkin ya. Ya. Pada saat saya lulus itu memang karena memang basicnya fisika ya, itu dalam pikiran saya adalah ngajar guru. Oh, pengen jadi guru. Memang pengen jadi guru Pak. Pengen jadi guru, cuma background saya adalah MIPA Fisika, bukan fisika keguruan. Jadi pada saat saya lulus itu saya berkarir sebagai guru. Saya sebagai guru. Jadi pertama saya lulus langsung saya jadi guru. Pada saat saya jadi guru, waktu itu belum ada sertifikasi. Itu jadi pertama kali jadi guru tuh ngajar di mana? Saya ngajar di Madrasah Aliyah Subono Mantofani.
Saya ngajar Di daerah mana itu? di daerah Tangerang Selatan, Oh, di Tangerang Selatan. Ciputat. Ciputat. Saya ngajar di situ, terus waktu itu belum ada sertifikasi. Pas saya ngajar ya teman-teman guru bilang, dan gajinya masya Allah ya, saya tahu, kita sama-sama tahu ya. Aduh, jadi kalau di guru itu Pak, gajinya seminggu Pak untuk 1 bulan. Nggak, saya juga pengen tahu kok dari UGM bisa mampir ke Ciputat. Karena dulu ya kita pengen langsung, orang tua kebetulan PNS jadi tinggal di Ciputat ya. Oh gitu. Yang tinggal Ciputat, jadi pada saat selesai lulus langsung kita ya balik ke rumah orang tua, tinggal di Ciputat. Oh oke, saya pikir dari Ternate semua orang tua masih di sana, enggak ya? Oh enggak, di Oke, Ciputat. Nah, terus pas lulus aku pengen kerja ya karena basicnya bisa ngajar. Oke, dari guru tadi ya. Jadi guru ngajar fisika dan matematika di Madrasah Aliyah Subono Mantufani. Oke, Jadi guru bagus. fisika. Oke. Dalam berjalan waktu, ya seperti kita tahu bahwa gajinya yang kecil, dan teman-teman juga bilang, seminggu pas sebulan itu. teman-teman juga bilang, man ini kamu lulusan UGM ini, Iya. kok kamu mau gaji kecil segini, Waduh, ini pride ini ya, kampus pride nih. gitu kan? Akhirnya Kenapa saya jadi presiden gitu? berpikir, ya udahlah kalau memang gaji kecil saya keluar aja deh, Iya. saya nggak usah di guru. Padahal guru itu memang passion ya, hobi ya, suka mengajar memang saya itu dari dulu. Akhirnya saya beralih lah, coba-coba jadi agen asuransi dulu nih. Oh, dari guru tadi berapa lama jadi gurunya tuh? Jadi guru 1 tahun. Oh, lumayan 1 juga tahun, ya, menjiwai itu. iya 1 tahun full lah. Pada saat jadi agen asuransi, belajarlah marketing ya, jualannya. Asuransi ya, nawar-nawarin orang, rayu-rayu orang gitu ya. Rayu-rayu orang, prudensial, yang saya jual kebetulan prudensial syariah aja. Oh, Jadi yang konven saya nggak jual. oke, Saya memang jualnya ada syariah. Dari Ada dulu syariah. memang Suka. harus syariah ya. Sudah syariah. Cuma dalam hati kok masih nggak nyaman gitu ya, Kok masih ada karena yang belum pas gitu ya. belum pas ya. Akhirnya balik lagi Jadi guru lagi. jadi guru lagi, cuma bukan Dosanya sebagai sedikit. balik lagi jadi guru lagi, Duitnya sedikit juga. tapi bukan sebagai guru ini ya, bukan guru sekolah, karena guru sekolah saya tidak punya sertifikasi, pasti gajinya kecil itu Pak. Iya, iya. Akhirnya saya kerja di bimbel. Oke, Alhamdulillah. bimbel. Saya kerja di bimbel, alhamdulillah Bimbelnya waktu itu ada namanya? ada. Sudah pernah. Sudah saya ngajar di bimbingan belajar Islami Salemba, habis itu saya ikut forum tentor, Oke. ngajarnya satu Jakarta, Oke. ngajar pendalaman materi. Iya, iya, iya. Habis itu jadi tentor kurang lebih 1,5 tahun, alhamdulillah. Kebetulan ada ruko kakak saya buka bimbel. Oh, ada kakak punya ruko nggak Punya dipakai. ruko nggak dipakai, saya buka bimbel. Teman-teman guru saya ajak, ya udah kamu kerja sama saya aja sini. Nah, buka 1 tahun berjalan, rukonya dijual. Akhirnya mikir, aduh kalau kerja apa ya yang bisa menghasilkan uang besar ya. Iya, iya. Akhirnya ditawarin kalau nggak asuransi, properti. Asuransi sudah pernah nggak nyaman. Nggak nyaman. Akhirnya pilih, ya udah saya properti aja. Oke, properti. Itu Jadi, tahun berapa tuh? Tahun 2013. Jadi dari tahun 2010 sampai 2013 itu saya guru. Ngajar bimbel ya. Habis itu 2013 itu saya, dari 2012 sebenarnya pada saat ngajar sebagian sudah mulai jadi agent, karena tahulah ya penghasilan pengajar itu nggak besar. Sementara saya tuh bervisi bagaimana saya harus bisa menghasilkan uang yang besar. Iya, iya. Akhirnya saya gabung tuh era Home Pondok Indah. Oke, era Home itu agent properti. Ya, era Home Pondok Indah termasuk agent properti nomor 1 di Jakarta. Iya, iya. Yang ya kalau kita kenal dulu ada Buli Sakuncoro, itu yang terkenal ya. Di era sekarang beliau sudah pindah, yaitu salah satu mentor saya dulu. Pada saat saya di era, alhamdulillah 1 tahun saya jadi properti, Allah mudahkan itu. Setiap bulan jualan 1. Oke, boleh nggak spill berapa sih untungnya kalau jualan 1? Kalau jadi agent properti itu luar biasa ya. Kebetulan
komisinya itu belasan juta lah. Oke. Nah, karena di era komisinya bagi dua. Gaji guru jauh dong. Jauh. Naik bumi lagi. Jauh. Langsung itu. Akhirnya tahun 2013 akhir lah ya. Kebetulan karena saya bisa jualan, kenal lah sama ada direktur perusahaan properti konvensional. Namanya itu Nuraria Properti Indonesia. Saya diajak, kamu kerja sama saya aja, pegang marketing. Oh, boleh deh saya kerja. Akhirnya karena biasa marketing ya, sudah punya Jadi pengalaman di chemistry-nya dapat lah. era di marketing. Akhirnya jadilah saya jadi staff marketing. Jadi staff, bisa jualan banyak. Tahun 2013. 13 malah ya. Habis itu saya bisa jualan tuh bagus ternyata. Bagus. Bisa jualan bagus, akhirnya saya Komisi banyak. akhirnya jadilah koordinator marketing dulu. Oke. Koordinator marketing alhamdulillah sukses juga. Sukses juga ya. Akhirnya diangkatlah jadi direktur marketing tahun 2016. Oh, berarti panjang perjalanan ya. Emang nggak gampang juga. Ada betul. bukan ada susah-susahnya, banyak susahnya. Banyak susahnya, betul. Jadi memang dari step by step sampai jadi direktur marketing. Pada saat tahun 2016 itu kan booming properti syariah ya. Iya. Dan saya memang Tapi sekarang juga banyak yang turun ya. betul banyak sekali yang turun. Jadi memang dari dulu, dari semenjak asuransi juga memang pengennya syariah aja. Maunya syariah. Dan waktu di konven akhirnya saya putuskan, Pak, saya pengen keluar karena pengen bangun properti syariah. Oke, sekarang kita lanjut setelah ini Boleh. ke Pak Herman. Oke, ini menarik nih, masuk ke syariah. Kita stop dulu, nyambungin ke sini nih. Oke, kayak Pak Herman Siregar, jurusan Teknik Pertanian IPB. Gimana ceritanya jadi guru juga? Gitu lulus. Ya. Saya aslinya kan kalau SD sampai SMA tuh masih di Sumatera Utara ya. Oke. Irman Jadi 2000. totok di sana. Jadi kalau Pak Irman 2006 lulus kuliah, ya. saya 2006 masuk kuliah. Oke, ini Lulus 2010. tapi gennya masih sama ya. Gen Milenial. milenial. Oke. Sebenarnya kalau di awal-awal saya lulus tuh masih sesuai. Saya pertama kerja itu di daerah Indramayu di perkebunan tebu. Oke. Ada situ pabrik gula, perkebunan tebu. Sekitar 6 bulan. Cuma karena saya nggak betah. Kenapa? Karena kan saya dari Sumatera tuh udah banyak hutan ya, banyak. Masa kembali ke kebun Hutan lagi lagi. kan gitu ya. Ada. Banyak kota dong. Gitu. Akhirnya pindah ke salah satu perusahaan Indofood di Indolacto pabrik susu tadi. Pabrik susu Indolacto ya. Walaupun sebenarnya ilmunya nggak nyambung Itu ya. bagian apa itu? Saya diproduksi malah. Produksi ya, nyambung lah ya. Yang tadinya di kampus ngurusin mesin gitu ya, tiba-tiba ngurusin protein, gula. Tapi alhamdulillah tetap bisa survive lah ya. Oke. Terus dari situ saya di Indolacto tuh 7 tahun. 7 tahun lama ya. Kalau tadi guru Lumayan 1 lama. tahun. Pindah-pindah. Lumayan lama. Cuma emang karena emang saya kan dari dulu keinginannya tuh pengen berwirausaha gitu ya. Jadi sambil kerja juga saya tetap mencoba beberapa jenis usaha. Oh gitu. Biarpun gak ada yang bertahan lama kan gitu ya. Karena masih sambil kerja waktu itu ya. Saya ngajar di bimbel juga pernah. Oh pernah. Oh sama Ada ada ngajar kesamanya. privat, terus ternak ikan mati semua. Udah gitu. Karena ditinggal kerja ya. Jualan pupuk. Jualan pupuk soalnya untung, cuma namanya masih bujangan ya Ya ditinggalin gitu aja. Ya. 2014 nikah, 2015 tuh mulailah tertarik ke Jadi properti syariah. nikah tahun 2014. kalau Pak Irwan Nikah menikahnya tahun berapa? tahun 2009. Oh, oke. Ya sesuai dengan usia deh. Iya. Nah, di situ kan lagi boomingnya tuh properti syariah, jadi mulailah belajar. Jadi dari masih di Indolacto tuh udah usaha-usaha. Kemudian terakhir tuh sebelum ke properti syariah tuh apa langsung? Enggak, saya jadi marketing dulu.
Masuk ke properti biasa. Enggak, langsung properti syariah. Oh, oke. Jadi 2015 di situ kebetulan kita ada komunitas itu ya, coach properti syariah ya. Iya. Oh gitu, Ah, ikut Di satu. situlah kita ketemu komunitas itu. Kenapa kok masuk di komunitas? Apa keinginan sendiri atau ada yang ngundang kalau komunitas begitu? Kalau saya emang tertarik aja pengen mempelajari tentang muamalah syariah ini seperti Makanya apa maksud sih, saya khususnya masuk ke dalam situ tuh ada tahu dari mana gitu. Apa ada yang ngundang ya? Gitu. memang lagi banyak info yang beredar sih. Oh. Jadi kita masuk dulu karena pelatihan. latihan. Dasarnya pelatihan namanya coach properti syariah. Properti syariah. Terus pada saat pelatihan itu kita ketemulah berempat teman-teman yang memang kalau developer itu kan memang kalau dipegang satu orang pusing ya, karena developer itu ada konstruksinya, Iya. ada marketingnya, Iya. ada legalnya, Iya. dan ada administrasinya tadi, Iya. kantornya itu. Yang jadi kita nggak mungkin kalau saya sendiri pasti berat. Akhirnya saya kumpulkanlah 4 orang yang cocok nih. Oh, nyari-nyari nih siapa sih yang Ah. cocok gitu kan. Alhamdulillah kita cocok nih sampai sekarang sudah 10 ketemunya tahun. di komunitas Ya, coaching, coach properti syariah. komunitas coach properti syariah. Dulu tuh kita ada 12 orang ya. 12 Iya. Sebenarnya ya. gengnya gitu. Enggak yang masuk di pelatihan itu. Oh, ada di angkatan itu. Iya. Nah, terus ya seleksi alam lah. Awal-awal kita bikin perusahaan tuh berlima. Berlima. Iya. Terus yang satu di perjalanan keluar satu, sisa berempat lah sekarang. Oh, sisa berempat. Oke, ini udah mulai nyambung ke syariah. Terus sama-sama di tahun 2016. 16 proyek pertama. Bulannya apa tuh? Kita alhamdulillah 26 Agustus 2016 nanti itu tepat 10 tahun. 10 tahun. Berarti 26 Agustus. Mm-mm. Berempat Berempat. sama-sama memutuskan kita bikin aja properti syariah. Mm-mm. Iya. Gitu ya, dengan dasar. Nah, dasarnya apa nih? Kenapa harus properti syariah? Kenapa nggak properti biasa aja gitu? Oh gitu. Silakan, siapa dulu? Apa Irman? Pak Irman dulu boleh. Sama seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa saya memang dari dulu itu kan kayak di asuransi saya nggak mau tuh jual yang konven, maunya Oke. syariah. Pada saat booming properti syariah, berarti saya berpikir, oh ada yang syariah ini, Iya. coba saya pelajari. Oh masya Allah, ternyata syariah itu adalah berkaitan dengan akad-akad atau cara bertransaksi. Cara transaksi. Dari situ saya putuskan ya udah saya pindah dari konven ke syariah. Jadi kenapa dulu memutuskan kita bikin perusahaan properti syariah? Kalau saya pribadi karena sudah punya pengalaman di dunia properti, bisa marketing. Iya. Akhirnya udahlah kita bikin properti syariah. Yang artinya properti yang dijual dengan skema-skema atau cara bertransaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Oke. Akhirnya kita pilih teman-teman, oke ada yang mau berempat, ya udah kita jalan. Yang cocok, satu hati, niatnya sama. Sama, visinya sama, kita satukan, kita bangunlah project pertama persis dengan akta perusahaan jadi. Yaitu bulan Agustus tahun 2016. Pas kita bikin akta langsung project pertama datang. Oke. Ya. Ini kan menarik sekali tuh. 2016 berarti udah 10 tahun dari Wisman Mulia Sejahtera. Properti tadi ya, syariah ya. Terus kalau di Pak Herman sendiri bagaimana tuh? Begitu masuk kan meskipun berempat, kenapa tertarik? Kalau dari usia kan otomatis lebih Iya, senior gitu ya. iya betul. Saya sebenarnya awalnya tuh tertarik karena properti syariah ini kan apa ya? Saya tertarik dengan
konsepnya. Jadi yang tanpa riba. Sementara kan saya kan sebenarnya waktu kuliah sudah beli rumah ya, beli rumah subsidi gitu. Oke. Dan itu kan ngerasain gimana Di Bogor tuh, ya? di Bogor. Dan wah ini kayaknya ya kayak yang tadi yang kita cerita nih, kayak dibayar kayaknya bunga terus yang dibayar. Udah gitu pernah juga KTA kan di waktu di kerja di Indolaktor kan gitu. Jadi Oke. ini gimana ya? Masa-masa itu deh Nah, namanya ya. begitu properti syariah booming, saya pelajari, wah kayaknya ini bagus nih, karena dunianya dapat, akhiratnya juga dapat gitu. Jadi ya insya Allah lebih berkah gitu. Kayak oke. Ketemu itu untuk memutuskan sama-sama itu emang kenalnya berapa lama sih? Kan nggak gampang loh, kalau saya tuh nggak gampang. Bentar doang ketemunya. Enggak, kita itu jadi gini. Kita itu sebenarnya kenal 1 tahun kurang lebih. Oh 1 tahun. Jadi- juga lama ya. Saya waktu apa namanya masih di kantor lama, memang sudah pengen tahu sih properti syariah itu seperti apa. Iya, Ikutlah coach tadi, coach properti syariah. Oke. Pada saat ikut coach properti syariah, kita dikasih project pertama ya. Ya, Project pertama untuk latihan di Jagakarsa. Jagakarsa. Maksudnya gimana sih kasih proyek pertama tuh? Jadi Siapa sih? teman-teman, coachnya itu. sama coach ini, sama pelatih kita. Itu ada itunya, tempat untuk bikin prakteknya itu. Sebenarnya Maksudnya bukan. Jadi Kita gini, mengelola lah. Oh, jadi mengelola. kebetulan coach ini dapatlah tanah kerjasama ya. gimana? Oh, oke. Dapat tanah kerjasama. Teman-teman yang tadi 12 orang Iya, ini, iya, iya. mau nggak kalian praktek aja langsung, Oh, seperti jadi sebuah developer, organisasi. pegang ini. Cuma waktu itu masih kerja ya, jadi memang bisanya pada saat Sabtu Minggu. Sabtu Minggu pas tidak aktif aja. Iya. Ternyata Sabtu Ahad. Sabtu Ahad ya. Ahad. Pada saat saya seperti itu, ternyata dengan bekerja tidak maksimal, hasilnya pasti tidak maksimal. Pasti, karena Sabtu Itu kan. Minggu doang kan. Karena cuma Sabtu Minggu doang, dan kita tuh banyak gitu, 12 orang. Banyak orang, banyak kepala, Iya, susah deh. akhirnya andel-andelan, Akhirnya jadi akhirnya salah-salahan. Iya. salah-salahan, akhirnya tidak jalan. Iya, pasti Tidak nggak jalan. Kita keluar, saya keluar, Pak Herman juga keluar. Terus pada saat keluar itu kita ngobrol gimana kalau kita mau maju apa tidak. Tapi kalau kita mau maju kita harus serius. Kita Oke. tidak fokus. Akhirnya saya mengundurkan diri, bikin Dari perusahaan. project itu ya? Dari proyek itu dan dari perusahaan Oh, saya sebelumnya. sekaligus. Wah, Sa- barang apa gimana? tuh? Beda-beda berapa hari? Kalau saya langsung keluar, kebetulan masih ada tabungan jadi aman lah, Nggak aman. ada uang pisah deh. Nggak ada Tabungan, aman. tabungan. Karena memang konven memang pengen saya tinggalin Iya, gitu iya, kan. Memang kurang nyaman di konven, jadi ya udahlah saya keluar aja, dan alhamdulillah masih ada tabungan. Paling lama keluar tuh saya. Pak Herman yang paling masih lama. buta dulu. Saya baru keluar tuh dari tempat kerja 2018. Dari doang tuh. 2018. Karena masih buta gajinya. Enggak, ya banyak lah ya. Oh, banyak tanggungan maksudnya. Banyak tanggungan maksudnya. Iya. Aduh, saya Belum dapat izin Oh, gitu. Ini dari istri kali ya. Ah. Pasti deh. Iya. Karena memang ini ya, properti syariah beda ya. Iya, iya. Beda dengan kita tidak pakai bank, jadi memang kita harus bersabar. Kita tidak Puasanya boleh, lama. puasanya lama. Makanya dipanggil istri, Kita- tar dulu. Betul. Kita harus memenuhi amanah dulu, Oke. baru kita dapat hasilnya. Jadi ya memang ya harus kuat, harus punya bekal ya, bekal ilmu, bekal logistik juga Logistik Pak. juga ya, Itu sama jangan Mental. mental, Iya. betul. Mental Yang utama kuat, itu. itu mental. Itu nggak bisa ya harus kita penuhi itu. Iya, Kalau iya. nggak bahaya buat semua lah. Mencoreng Untuk ekonomi Betul. terutama. Oke ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, konsep dari properti syariah ini apa sih, saya ingin tahu dua-duanya menurut versi masing-masing. Jadi silakan bicara sesuai dengan versi masing-masing. Mungkin ketemunya juga sama tapi ya silakan. Kalau Pak Herman gimana? Baik, mungkin yang paling penting ya, sambil syiar juga bahwa Ya, properti sambil syariah siar, adalah ya. Oke. properti syariah adalah sebenarnya transaksi properti yang menggunakan skema-skema yang sesuai dengan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada Iya. prinsipnya itu. Jadi properti syariah itu apa sih? Properti yang jual belinya itu atau transaksinya itu sesuai syariat Islam. Iya. Baik dia itu langsung
pihak pertama dan pihak kedua, penjual dan pembeli, maupun juga misalkan dia lewat pihak ketiga. Pihak ketiga itu Pihak siapa? ketiga misalkan LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah. Oke. Nah, misalkan dia lewat artinya transaksinya itu harus sesuai syariat. Iya. Sesuai syariat itu gimana sih? Ya tadi Akad, kalau bisa gitu. akadnya adalah murabah atau jual beli langsung. Karena Itu kalau langsung atau pakai pihak ketiga? pakai pihak ketiga juga murabah. Oke. Bagusnya murabah karena Oke, kalau silakan pakai jelaskan. akad-akad yang lain misalkan musyarakah mutanakisah, Iya. pakai akad ijarah mutahiyah bitamlik Iya. MBT itu ada unsur-unsur yang memang susah diaplikasikan secara syariah. Agak repot ya. Agak repot karena Mudharabah aja deh jual beli. makanya gitu ya. kita pakai akadnya dalam murabaha, Murabah maksudnya. jual murabah. jual beli. Jual beli aja murabah ya, oke. Karena jual beli itu simple. Yang penting dia jual saat dia punya barang. Habis itu pada saat dia jual tidak ada denda. Tidak ada harganya sesuai. Harganya Sepakat. sesuai sepakat, tidak ada denda, terus tidak ada goror, barangnya jelas. Barangnya jelas Sudah ada, punya duluan. Dilihat, dipegang bisa. Dipegang bisa dilihat. Ya, dicuil-cuil bisa. Terus akadnya ini tidak ada akad yang zolim, Ya. baik pada penjual maupun pembeli. Karena Jadi sebelum akadnya transaksi adil. sudah diketahui sama-sama bahwa ini harganya segini sesuai dengan yang dipromosikan. Betul, Ya. betul. Prinsipnya itu sebenarnya. Jadi jual Oke. beli properti syariah itu akadnya adalah yang paling aman adalah jual beli murabaha yang bebas riba, bebas denda, bebas goror. Goror itu adalah samar-samar, Sama-sama, ketidakjelasan. nggak jelas ini barangnya apa kok katanya bata merah tiba-tiba kok apa nggak jelas nih bata Betul. merah apa hebel Besinya gitu kan. berapa? Besinya berapa nah, ketahuan speknya terus ya oke. Ya seperti itu. Terus tidak ada akad kezoliman tadi. Zolim artinya ya kalau kamu nggak bisa bayar saya ambil ya Oh, rumahnya iya, ya. oke. Oh, Ada nggak boleh. musyawarah. Harus ada musyawarah, harus cari win-win solution yang memang Sampai bermaslahat bagi kedua belah pihak. Kalau nggak ketemu berarti tetap ke pengadilan untuk menemukan Betul. jalan keluar karena Betul. ada hukum yang berlaku Betul, juga supaya betul. tidak sama-sama dijolimin. Betul. Bahkan kalau pengadilan pun nanti diputuskan ya nanti ambil dulu haknya berapa sisanya kembalikan. Betul, betul sekali Fair seperti sekali itu. lah pokoknya ya. Kalau Pak Herman gimana? Ya sebenarnya sama aja ya. Ya intinya kalau di properti syariah itu kan lebih fokus ke akad-akadnya. Ya. Akad-akadnya jelas, jadi tidak ada satu transaksi dua akad seperti yang biasa terjadi di Konvensional ya. Kalau di konven dia bayar DP kemana, cicil kemana, itu kan nggak jelas ya. Oh iya. Itu kan nggak boleh. Nah kalau di kita itu kan memang transaksinya biarpun melalui LKS, ya tadi tetap jual beli murni. Jadi kita Meskipun dengan lembaga keuangan syariah tapi tetap jual beli Jual dengan beli. si pihak ketiga tadi. Iya, jadi kita jual dulu ke LKS-nya, Jadi proses mereka beli ke kita, baru nanti mereka berjual jual. lagi. Oke. Ada proses di mana akad itu terpenuhi semua. Iya. Sehingga tidak ada yang disebut namanya zolim ya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya akad ini penting sekali Betul, ya. betul, Meskipun prosesnya bisa 2 kali tapi akadnya jelas. betul, Ya. betul. Kepada pihak ketiga bisa penjual pemilik barang menjual pada pihak ketiga dulu, pihak ketiga Betul. baru pihak kedua yang tadi mau beli akhirnya membeli pihak ketiga dengan Iya, dengan harga Betul. yang disepakati seperti iya, itu. betul. Harus beda majelisnya, Beda beda majelis. waktunya. Karena si pihak yang mau beli tadi Betul. sudah beli, dia otomatis berhak mendapatkan untung. Iya. Betul, Dari keuntungan yang dia dapat maka dijuallah ke ini. betul, Iya. Oke, paham saya. betul, betul, betul. Oke. Apa yang Anda alami berdua berempat ya maksud saya, kebetulan yang hadir berdua ya. Apa yang Anda alami berempat ketika menjual atau menawarkan properti yang pertama? Itu yang pertama dibangun tuh apa juga? Coba. Ya kalau saya pribadi yang dibangun pertama itu kan keyakinan ya. Kita harus yakin bahwa menjalankan usaha sesuai dengan syariah itu Allah pasti bantu. Oke. Dan ini pernah bukan beberapa kali kita alami ya. Betul, Di proyek pertama yang kita jalankan tuh, masya Allah tuh kalau tanpa bantuan Allah kayaknya udah bubar itu ya. bubar, bahaya, betul. Oke, apa dong? Apa properti pertama ceritain? Kita properti yang pertama kita bangun itu di Bedahan, Pak. Tahun 2016 ya. Di Sawangan. Oh, ada Sawangan. Sawangan juga. Bedahan Kita- teman-teman. Kita rata-rata properti di Sawangan. Kita total ada 8 project, 6 project itu di Sawangan. Yang pertama di Sawangan. itu Bedahan. Sawangan. Namanya Bedahan ya. Bedahan. Itu Bedahan itu kelurahan ya. Ya. Kecamatannya Sawangan. betul. Oke. Eh, Itu
modelnya gimana, unitnya berapa, dapat tanahnya dari mana, yang modalin siapa? Oke. Jadi itu proyek pertama kita, kebetulan tanahnya ini dapat karena syirkah, kerjasama. Kerjasama. Kerjasama dengan pemilik lahan, dan pemilik lahan ini adalah orang Nasrani, dan dia sangat mau bekerja sama gitu. dengan kita. Karena dipercaya nih, nggak bakal dia Betul. Tiga proyek kita pertama pemilihan Nasrani. Nasrani semua. Dan mereka malah percaya antusias, ya, nggak bakal percaya. dianeh-anehin nih. betul kerjasama dengan pemilik lahan. Kebetulan kita juga punya investor, Iya. bersirka juga dengan investor. Investor itu yang backup modal kerja yang proyek pertama tadi. Iya, iya. Itu total luas lahannya proyek pertama itu 2.400 meter, 400 ya. bisa dibangun alhamdulillah 22 unit rumah. Itu sudah memenuhi fasos-fasum semua. Sudah. Sudah Ya, harus Sudah. juga dong. 40-60 biasa. 40-60 biasa. 40-60 biasa. Alhamdulillah kita Bener ya? alhamdullah kita aman. Kita YMB kalau Oke. kita YMB punya haknya pembeli, YMB, SAM, PBB dapat semua. Nggak ada macam-macam. Nggak ada macet-macet, nggak ada. Yang unik memang di proyek pertama karena proyek perdana ya. Iya. Sempat tadi kita salah pricing. Oh, Kita kasih harganya kita salah DP, Pak. Jadi Maksudnya properti DP. syariah ini, DP mesti salah di DP. jadi gini, properti syariah Iya. karena kan kita tanpa bank ya, akhirnya kita tanpa bank, Sama bang. dan kita tahu bangun rumah, bayar tanah itu kan modal gede ya. Iya, iya. Seharusnya idealnya adalah DP 40%. Harusnya gitu ya. Kita DP-nya cuma 10. 25%. 25%. Waduh, kita bisa Masih nombok. pada Oh, saat kita, dan itu nyicil tuh. Padahal itu 25% dicicil juga kali gitu ya. cicil tapi nggak lama, sekitar 6 bulan ya. Sabar di sini. Pas kita mau bangun baru sadar, aduh, Ini apa project? Jadi DP-nya itu udah keburu dibayarkan buat tanah gitu. sebagian buat Oh, tanah. jadi ini apa namanya bahasanya bangun apa namanya? Inden. 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 Kalau properti syariah rata-rata inden. Rata-rata inden ya. Kecuali kita aja. Sekarang ini kita ready stock semua. Ready stock. Dulu awal-awal masih inden. dulu ya. Ah, sama inden. mulai. Oke. Kita dulu indennya cukup lama, sekitar 1 tahun ya. 1 tahun Ini setelah dari DP lunas. Pada saat kita setelah DP lunas. DP lunas betul. yang 25% itu. Jadi DP lunas 6 bulan rata-rata. Rata-rata lunas 6 bulan, habis itu indennya 1 tahun. Jadi 1,5 tahun. 1,5 tahun dari booking, Dari booking. dari DP Tapi pertama. harga yang pertama kali booking Betul. tadi. Oke. Harganya Ya, sudah pokoknya sepakat. ditanggung berdua deh. Jadi Betul. kalau harga tuh kan kita sudah disepakati di awal Iya. saat akad. Dan itu nggak boleh berubah karena kalau ada perubahan kan jatuhnya Ya, riba. jangan sampai Betul. pusing-pusing berubah harga gitu. Nggak boleh. Makanya tadi yang dibilang nggak boleh transaksi 2 akad di situ, Pak. Iya, iya. 1 akad tapi 2 harga nggak boleh, kan 2 akad itu namanya akad harga A apa harga B nih, ya kan nggak boleh, harus 1 ya, Oke, oke. kayak gitu. Ya, ya, terus. Jadi pada saat kita DP sudah 25%, pas kita mau bangun lah salah hitung kita nih, nggak boleh DP 25%. Kita ya berdoalah kepada Allah gitu-gitu kan, minta pertolongan. Dibatalin, nggak boleh join. Allah datangkan kontraktor Oke. yang mau dibayar cicil Sama setahun. Setahun juga. dan besar belakangan. Akhirnya rumah semua terbangun, masya Allah. Dan kita bayar ke kontraktornya, alhamdulillah lancar. Tapi kan kontraktor sama juga. Iya. Mau di belakangan. Dan Sama ini ada juga datang pembeli beli 2 unit langsung cash. Meskipun itu- barangnya setengah tahun lagi gitu ya. Dia bangunnya nanti aja kata gitu. nanti aja. Dia dibangun terakhir tuh kayaknya. Kebetulan habis dapat Dapat gusuran, dapat gusuran. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Masih Ini betah, saya beli 2 unit deh. Sampai hilang. Iya. Tapi gusuran biasanya dapat tahu. Nggak tahu deh orang mana itu. Gusuran itu. Akhirnya Allah bantu seperti itu. Datang orang bayar cash 2 unit, serah terimanya belakangan bisa 1,5 tahun ya, 1,5 tahun. Karena kita juga jualnya tidak murah-murah banget, tapi pas. Dan dia butuh. Habis itu tadi Allah temukan juga dengan kontraktor yang Mau bisa dibayar setahun, panjang. dicicil ya. Alhamdulillah beres proyeknya, Beres, selesai. 22 unit beres. 22. Jadi cash flow itu kita pakai bayar dulu kontraktor. Kita sabar aja, jangan kita ambil. Dan nggak boleh, harus tunaikan amanah dulu. Mana-mana seperti nggak itu. gajian.
Nggak gaji, Nggak gajian. gaji, Berapa tahun tuh? lumayan. Gak gajian Puasa. tapi sebentar, saya juga orang lapangan dulunya ya. Gak gajian tapi operasional dapat kan? Dapat, Oke. operasional pasti dapat. Dapat tapi tertunda juga. Tertunda. Sempat hari tertunda. ya. Sempat tertunda. Pokoknya Ah, dalam proses pembangunan kan semua dihitung sebagai personel kan. Yang betul, Ya. misalnya kalau jalan ya ada transport. dari betul, penjara kan. betul. Tapi gajiannya enggak gitu. Enggak. Kan? Oke. Ah. Oke. Masih bisa ya miring-miring dikit lah. Bisa. Ya makanya di situ Dengan butuh tabungan. butuh sabar ya. Sabar. Butuh sabar di situ. Untung belakangan. Betul, betul. Oke. Alhamdulillah seperti itulah kalau misalkan memang yang tadi saya mau cerita ya kalau kita memang niatnya benar ya sungguh-sungguh ya Allah bantu Iya seperti itu. pasti. Niat itu Allah penting bantu banget seperti ya. itu. Kalau niat itu tidak ingin menzalimi orang, pastilah Allah kasih bantu. Itu yang Iya. niat baik. Betul. Oke. Oke, jadi menarik sekali. Nah, bagaimana sebenarnya yang perlu profesional muda atau pekerja muda ketahui itu cara memimpin dari Pak Irman dan Pak Herman pada tugasnya masing-masing. Silakan Pak Irman. Baik, dalam perusahaan ini kebetulan saya sebagai direktur utama ya. Ya. Direktur utama memang sebenarnya kalau posisi direktur banyak memberi pengarahan aja, Ya. pengarahan bagaimana kerja. Ya. Sebelumnya saya itu concern sebenarnya di marketing. Cara memimpin marketing adalah pertama adalah saya bikin sistem dulu. Marketing itu kita harus bikin sistemnya, tidak Oke. bisa Apalagi pekerjaannya syariah lagi betul. ya. Kita harus bikin sistemnya. Sistemnya apalagi zaman sekarang, zaman yang berbeda lah dengan 10 tahun lalu mungkin. Kalau sekarang itu dalam satu sistem kita tidak bisa bekerja di marketing, tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Harus bekerja tim dan dibikin sistemnya biar apa? Biar tidak saling tabrakan dan berantakan. Harus ada konten kreator sendiri, apalagi sekarang zaman konten. Iya, iya, iya. Habis itu harus ada bagian advertising. Oke. Advertising yang ada yang online, ada yang offline. Offline itu seperti apa sih? Ya kita pasang spanduk, Iya, iya. bisa pasang banner tadi. Iya, iya, iya. Kalau online kita ya Meta Ads, Google Ads dan lain-lain dan portal-portal Sosial ya, media juga ada. sosial media mungkin kalau dengan dengan kita pasang editorial, itu macam-macam atau enggak kita kerjasama dengan dan influencer dan lain-lain. Oke. Nah, gitu kan. Itu bagian advertising. Sama ada bagian sales ini, sales atau closing man kita bilang. Bagian memang kerjanya closing aja. Pertama masing-masing memang kita harus bekali dengan ilmu yang memang dia harus menguasai. Artinya kalau konten ya dia harus bisa berbuat konten, bisa buat konten yang proper. Kalau advertiser dia tuh harus mengerti tentang cara beriklan atau enggak punya link-link bagaimana cara mendatangkan leads tersebut. Oke. Kalau untuk sales ya bagaimana dia bisa membuat orang ini tertarik dan akhirnya membeli. Masing-masing kita latih mereka sesuai dengan kapasitas yang mereka berada di pekerjaan tersebut. Biasanya sih saya paling lambat itu sepekan 2 kali saya ngelatih. Oke. Saya ajarin mereka, Mereka ketemu gitu ya. ajak meeting yang Oke. khusus untuk pelatihan. Langsung ya pokoknya. Kalau untuk kalau untuk pekerjaan biasanya kita meeting ya seminggu 2 kali. Meeting pertama adalah bahas strategi, meeting kedua adalah kita lihat feedback strategi yang mereka jalankan. Seperti itu aja berulang-ulang. Kalau ada yang kurang kita perbaiki sampai berhasil. Seperti itu aja sih sebenarnya Oke, prinsipnya. cara memimpinnya berarti dengan memberikan cara bagaimana mengerjakannya, terus memberikan feedback juga ya. Betul, feedback.
kita kasih direction, yakinkan mereka bahwa mereka kalau saya kan kebanyakan pegang marketing. Kalau marketing itu sebenarnya kan cuan Ya, itu kan yang dua menarik tuh itu, sebenarnya. yang menarik ini ya. Cuan itu sebenarnya dua tuh Pak. Oke. Apa sih? Energi sama aktivitas. Oke. Energinya dia harus bagaimana positif terus, Ya. sama aktivitas ini harus ada. Oke. Kamu harus ngapain nih hari ini? Kalau dia energi full tapi nggak ada aktivitas, nol. Oke. Karena cuan itu energi kali aktivitas. Oke. Menarik. Semangat pagi, semangat, tapi dia diam aja di rumah, nggak ada cuan. Karena nggak ada ya. Tapi kalau misalnya dia keliling tapi energinya negatif, ngeluh mulu, Nggak cuan juga. nggak cuan juga kayak gitu. Jadi paling kita arahkan staff ya, orang yang bekerja dengan kita ya positif terus dan ya beraktivitas. Karena Nabi SAW hanya menyuruh kita aktivitas. Kayak burung keluar dari pagi balik sore dalam keadaan kenyang. Burung itu ngapain? Aktivitas saja. Nanti ketemu sendiri. Nanti ketemu sendiri. Penting niatnya gitu. Yang penting niatnya benar. Oke, bagaimana Anda memperlakukan karyawan ketika mereka membuat kesalahan atau mereka membuat prestasi? Ya disebutnya punishment and reward lah. Oke. Pertama kita ada KPI ya. KPI yang masing-masing itu ada KPI-nya. Content creator ada KPI, advertiser ada KPI, sales ada KPI, masing-masing ada KPI. Tentu kalau misalkan mereka melewati nilai yang di atas KPI, maka mereka akan dikasih reward, hadiah gitu kan. Oke. Kalau misalkan mereka melakukan kesalahan, ya pasti kita akan tegur. Tegur pertama ya seperti anak orang tua ya, tidak langsung marah-marah, kita panggil dulu, kenapa, kita cerita, kenapa seperti ini, kenapa tidak seperti ini kan, kita cerita, kita mungkin lihat feedbacknya dari dia, terus kita ya nasihati pertama, nasihati pertama, kalau masih diulang nasihati lagi, kalau nggak bisa kita kasih SP, baru kita peringatkan dengan keras, kayak gitu aja sih. Oke. Kalau bentuk rewardnya tadi kayak apa sih? Rewardnya kita kasih hadiah. Kan biasanya orang reward cuan. Nah, kita kasih hadiah. Hadiah tuh. Hadiahnya berupa ya uang lah biasanya. Biasa Uang ya. Kalau jalan-jalan nggak? Jalan-jalan Nggak tahu itu ya. sebenarnya kalau jalan-jalan gathering itu Kadang-kadang ada juga ya itu kebutuhan. kebutuhannya. Kebutuhan karena sama seperti keluarga ya. Kalau saya sih Oh, keluarga kita kalau anak istri nggak diajak jalan-jalan kan kepala sakit. betul. Sama seperti karyawan kalau nggak jalan-jalan ya mereka nanti Jadi susah punya diatur nanti. kegiatan itu ya ada ya. Ya ada Adalah, ada Oke. seperti itu. Kalau Pak Herman gimana? Kan memimpinnya. Jadi kalau saya kan untuk saat ini kan posisinya di komisaris ya. Iya, iya. Jadi untuk saat ini saya lebih banyak mengawasi dari hasil kinerja yang dijalankan oleh perusahaan. Oke. Itu berdasarkan dari kita kan tiap awal tahun tuh ada raker ya. Raker. Raker di mana di situ tuh udah disusun goal setting dalam setahun ke depan Oke. dan kita bikin biasanya dalam 4 kuartal per 3 bulan. Jadi gimana hasil kinerja dari perusahaan itu dalam kuartal-kuartal tersebut. Iya. Terus apa sih yang perlu diperbaiki, di mana sih yang harus ditingkatkan, yang perlu diperbaiki, kayak gitu aja sih. Oke. Nah, terus kalau sebelumnya ya sempat juga di marketing dulu karena kita kan di tiap proyek itu yang megang beda-beda ya. Oke. Kebetulan dulu saya di proyek BSD sempat megang marketing ya sama juga. Gimana? Seperti Cara memimpinnya gimana? Ya saya kan di situ anak buahnya cuma satu ya. Jujur banget. Jadi cuma lebih ngarahin aja dia ya kayak sebar brosur kemana ya seefektif mungkin biar ya mengembangkan jaringan, menyebarkan memperluas agent biar kita tebar jaringnya itu lebih luas karena kan namanya promosi itu kan semakin banyak kita tebar, peluang untuk muncul ke permukaan kan lebih besar ya, lebih besar untuk dilihat orang gitu. Jadi peluang closingnya lebih besar gitu. Oke, berarti tugas Anda adalah mengawasi sebagai komisaris. Kalau untuk saat ini ya mengawasi. Setelah mengawasi, Anda boleh nggak kasih masukan-masukan kepada direksi ketika mereka kan yang memimpin langsung nih, kasih masukan, kalau ini gimana ya, kalau punishmentnya begini, terus kalau rewardnya begini, boleh nggak sih? Boleh ya. Justru soalnya karena memang kita juga direkturnya, komisarisnya juga pemegang perusahaan ya, yang punya perusahaan, jadi
Biasanya sih kita kalau memutuskan sesuatu lebih ke bersama-sama sih. Bersama-sama. Berempat, nanti ada kita musyawarah apa poin-poin yang harus diputuskan, yang harus dimusyawarahkan hari itu gitu. Betul. Oke, jadi punya peran yang selain mengawasi juga punya peran untuk memberi masukan ya. Betul. Jadi saling mengisi gitu ya. Betul. Iya betul. Menurut Anda itu punishment dan reward itu apa sih? Iya Dalam Pak. sebuah perusahaan. Kalau reward itu kan berarti dia mendapat apresiasi atas prestasi dia kan. Ya. Betul. Nah, misal di marketing nih dia bulan ini punya penjualan yang misal di target 2, alhamdulillah dia mencapai target atau lebih, ya dia dapat reward. Nah, biasanya kita udah siapin tuh rewardnya Oh, sekian. karena diomongin sama-sama ya. Iya. Itu disepakati. Terus kalau punishment kan ya kayak tadi kita kalau misal dia nggak mencapai target atau enggak dia melakukan pelanggaran, ya panggil dulu aja, karena kita kan tetap mengutamakan kekeluarganya. Panggil Oke. dulu, ditanya kenapa, karena kan harus tabayun ya. Jangan kita dengar cuma katanya-katanya. Ya pernah juga kita punya karyawan yang bermasalah, ya langsung Ada kita juga. cut kan gitu. Kita kan di perusahaan juga ada tata tertib ya. Kalau Iya. yang sudah terlalu jauh melampaui atau sudah fatal lah Sudah ya, kronis lah ya. di-cut juga. Contohnya dulu Betul. kita punya staff juga, sebenarnya bukan kita yang nangkap basah, tapi Nangkap kering nggak ada ya? para ini konsumen yang sudah tinggal di perumahan itu yang Oh. sempat miras ya kita cut juga. Meras. Miras. Oh, miras punya. Mabuk. Mabuk. Padahal ini properti syariah. Iya. Oh dia, oke. Padahal itu kita kan tiap minggu itu ada pembekalan ya buat karyawan ya. Iya. Kita tiap hari Rabu tuh ngadain kajian fikih muamalah. Ah. Nah, yang langsung kita undang tuh Ustadz RR Fandoni Tarmizi. Itu tiap hari Rabu tuh di kantor. Ya, Itu salah Pokoknya satu ada ustadz yang didatangkan untuk mengajar lah. Iya, dia itu salah satu ini kita lah apa? Dewan penasihat. Hah? Dewan penasihat. Iya, dewan penasihat kita yang memang itu kita merasa bertanggung jawab lah untuk memberikan pembekalan ke karyawan, staff ya, tentang fikih muamalah. Jangan sampai dia kerja di properti syariah tapi nggak tahu apa itu properti syariah gitu kan, apa itu riba kan gitu. Iya. Kita kan parah juga tuh sebagai pimpinannya gitu. Riba enggak tapi haram dimakan. Iya. Repotnya. Betul. Memang kadang-kadang manusia itu compang-camping ya. Betul. Nah, kita harus muhasabah juga sih Betul, pada betul. diri kita masing-masing. Kita compang-camping satu sisi kita mau Betul. begini tapi yang lain kadang ya Betul. itu proses perjalanan kita. Oke, sekarang ini boleh dong spill ini kalau harga properti itu sebelum kita masuk yang pada pertanyaan berikutnya, harga properti yang Anda jual di Mulia ini di Wiseman ini berapa sih? Sekarang ini mulai dari Tipe-tipe berapa gitu sebutin dong. Kalau kita kalau yang sekarang ini berkisar dari 380 juta sampai 1 miliar. Kita nanya dong berapa luasnya, bangunan berapa. Kalau yang variasi. kita ada yang di Raudhah Islamic Residence yang baru ini. Ya. Sekalian kita promosiin ya. Raudhah Islami itu di daerah mana? Di daerah Pasir Putih, Masih daerah Sawangan. Sawangan, Oh, Pasir makanya Putih terus Sawangan. ya. Karena investornya Sawangan terus. Rezekinya dapatnya di Sawangan gitu. Kayaknya orang Sawangan gak mau lepasin ya. Terus itu tanah 50 Loh, meter persegi. bangunan rumahnya. Bangunannya 36, Dua lantai. Satu lantai. Satu 50 lantai. 50 meter persegi. Berapa? 5 kali 10. 5 kali 10 tanahnya, bangunannya tipe 36. 36. Itu kita jual dengan harga 380 juta. 390 juta. Oke, itu udah ke pihak ketiga atau dari langsung? Itu langsung. Langsung. Pembeli dan penjual. Dari Iya. Wisman sama pembeli. Betul. Tapi kalau pihak ketiga nanti dia jual lagi. Jual lagi, Dia, gitu betul, ya. betul. Yang jelas nggak riba lah. Gitu Betul. Ya. Oke. Jadi 50 meter persegi, bangunannya 36, Betul. satu lantai ya. Betul. Kan sekarang modelnya 2 lantai itu karena tahunya harga terlalu tinggi ya. Betul. Dengan main di satu lantai aja. Kebetulan kita karena tahun 2004 2005 itu kan memang properti lagi kurang bagus ya. Iya. Jadi kita dan sebenarnya setelah kita riset yang paling banyak membutuhkan properti yang paling banyak dibutuhkan tuh yang di bawah 500. 2.500 Ah. dan bisa. Dan itu Oke. apa namanya yang kebanyakan orang muslim belum punya itu. Iya. Makanya kita bantu dengan cara ya udah kita bikin rumah-rumah murah. Disesuaikan lah. Betul. pokoknya. Yang penting tempat tinggal punya dan layak. Speknya bagus nggak? Speknya alhamdulillah bagus. Bagus ya. Bagus. Apa sih speknya?
Speknya ya seperti dindingnya hebel. Oke. Kalau apa namanya granit, lantainya sudah granit. Terus kalau besinya kita sudah pakai besi 10, Oh bisa, siap untuk ini dong. Udah pakai cakar ayam belum? Wah. pakai cakar ayam, Tinggal lanjut, mau lanjut. bisa lanjut Oh langsung. gitu, menarik ya. Kita satu lantai sudah pakai cakar ayam karena memang setelah dihitung cakar ayam itu sangat efektif itu, nggak mahal, biayanya juga nggak mahal. Amat emang. Jadi ya udah kita pasangin aja cakar Kalian ayam. kalau mau lanjut silakan rumahnya bisa Betul, tumbuh gitu ya. betul. Iya. Oke, itu Betul. yang kurang sedikit 50 meter karena bangunan 36. Kalau yang paling terus berapa lagi? Terus ada lagi kita di BSI Elite ya. Spesialis. Di BSI Elite itu di Bumi Sawangan Indah Elite. Jadi BSI Elite itu Kayaknya Bumi ada Sawangan bau-bau Indah. Bank Syariah juga. Kenapa? Pengen menggoda bank itu supaya jadi mitra atau gimana? Kebetulan kita itu kita beli Iya. kafling di perumahan yang sudah lama eksis. Iya. Namanya Bumi Sawangan Indah. Oh, mau beli kapling banyak. Kita beli satu hamparan di kafling di perumahan Bumi Sawangan Indah. Terus dan posisinya dia di jalan utama. Di perumahan itu di jalan utama. Di jalan elit lah ya. Pengembang yang lama masih ada. Pemain masih ada dan dia izinkan. Oh, jadi Izinkan. beli itu PT yang. Iya, Nggak untuk masalah kita. Nggak masalah, dia kerjasama dengan kita. Oke. Terus karena dia letaknya di jalan utama, ya kita namakan BSI Bumi Sawangan Indah Elite gitu. Oh iya, jadi ada nama embel-embel deh kayak. Ada plus gitu ya. Seperti itu. Terus kalau yang besar kita itu masih ada Pak, namanya Permata Mulai Residence. Itu 1,6 hektar, 138 unit. Itu Tanahnya berapa tuh? tanahnya itu 60, bangunan itu 40 Pak. Itu sudah kalau ya sudah ready stock, tinggal bawa koper aja. Satu lantai. Semua masih satu lantai ya, supaya bebannya Satu lantai. tinggi ya. Itu satu-satunya perumahan syariah yang ada gor Pak. Oh, punya gelanggang olahraga. Gelanggang olahraga, ada 2 lapangan bulu tangkis. Enak dong ya. Enak jadi kayak gitu. berasa di kampung sendiri ya. Terus Nggak perlu kemana-mana. bisa main futsal juga di situ. Dan itu buat apa namanya, kalau ada 17-an mereka pakai di situ acara-acaranya ya. Alhamdulillah masih ada sisa 5 unit lagi Pak terakhir. Yang terakhir ini tinggal 5 unit. Berapa tuh? Dari 138 dan alhamdulillah ready stock semua. 138 udah habis. Sudah habis. Tinggal 5 unit aja. Iya. Tinggal 5 unit Luar aja. biasa ya. Harganya berapa nih tuh? Harganya paling murah 580. Ukuran tanah 60. 60. Tanah 60. Bangunan 40. Bangunan 40. Itu 500. Iya, 580. 580. Itu sudah ada carportnya, sudah ada kanopinya, terus dapurnya sudah tertutup, nggak perlu renov lagi. 500. Tadi berapa 500? 580. Daerah di Sawangan. Daerah Sawangan. Dekat jalan. Betul. Pinggir jalan raya. Pinggir jalan Pinggir raya. jalan raya ya. Pinggir Angkot jalan raya. lewat dong. Angkot nggak? Angkot nggak lewat karena memang sekarang kan zamannya Gojek ya. Oh, Jadi angkot itu sudah cuma di jalan provinsi. provinsi. Oke, karena nggak boleh lagi ya. Betul. Oke. Itu pun tinggal 5 ya. Tinggal 5. 5. Saking tingginya demand-nya. Oke. Kebanyakan beli langsung atau lewat pihak ketiga? Lewat Bank Syariah. Beli langsung. Beli langsung. Oh, hebat ya. Yang lewat pihak ketiga cuma 2%. 2 apa 3% aja. Yang beli langsung itu dia bertahap atau bayar langsung? Blok. Kredit. Kredit ke Banyak kita. Kredit. Oh, langsung ke sini bayarnya. Iya. Berapa tahun rata-rata Anda menerapkan pelangsuran itu? 8 sampai 10 tahun ya. Kita paling lambat 10 tahun. Jadi bayarnya nanti setor ke bank. Iya, setor ke bank atau enggak transfer aja. Transfer ke rekening Oh, itu perusahaan. ya. Mm-mm. Itu nggak susah tuh. Enggak. Ya kan. Ngurusin orang kayak begitu-gitu banyak Ya kan udah ada staff yang ngurusin itu. Sudah ada sistemnya iya, tadi iya, Pak. iya. Kita sudah bikin sistemnya. Iya. Jadi seru juga ya. Sudah Jadi ada. misalnya, Pak Irwan ini angsurannya segini, 8 tahun sebulannya Sekian. segini. Tapi kalau Iya. misalnya macet gimana? Kalau macet ya nggak ada masalah biasa. Jadi Ngobrol-ngobrol. panggil, Iya. kita panggil, kita lihat macetnya. Sama seperti treatment orang lah ya. Karyawan kita semua panggil, kita tanya kenapa macet, Apalagi masalahnya di mana. Tabayun dulu lah. Alhamdulillah properti syariah ini yang setelah saya jalan 10 tahun, Masya Allah ini maslahat sekali Pak. Tidak, kalau kita lihat orang beli rumah konven ya Pak ya, Iya, iya. itu kan
Waduh, dia sudah keluar 500 juta, itu bisa nggak ada uang sama nggak sekali. ada sama sekali. Apalagi kalau dia macet, bisa bunga berbunga, wah parah banget. Dia bisa asetnya udah bukan punya dia lagi tuh. Iya. Kalau di properti syariah nggak ada sama Nggak ada sekali. Saya nggak pernah punya pengalaman seperti itu. Nah, Macet malah justru biasanya. lancar ya. Banyak kan lancar. Banyak kan lancar, dan kalau macet biasanya sih banyak opsi. Pertama kita macetnya kita tanya dulu masalahnya kenapa. Apakah memang dia butuh uang banget apa-apa? Iya, Kan ada orang macet tuh karena dia butuh uang ini untuk hidup aja susah. iya, iya. Apalagi zaman Covid. Ya, luar biasa Aduh, ya. itu Banyak di untuk PHK hidup aja kan? susah, Pak. Untuk makan aja deh pokoknya. Iya. Yang penting bisa makan Itu, gitu ya. itu di zaman Covid banyak juga tuh yang datang ke kita tuh minta keringanan. Nah, lah. Betul. nah, mereka Sam- fokus untuk makan. Sampai ada juga salah satu customer kita yang di Mulia Residen 2 tuh, Mm-mm. dia minta, Pak, awalnya dia mau batal. Pak, saya mau batal ya. Cuma Apa? kan kita nasihatin, jangan Pak, kalau Bapak batal Rugi. Bapak rugi dan belum tentu Bapak dapat lagi rumah kayak gini murah gitu kan. Kayaknya dia minta penundaan tuh sampai 10 bulan. 10 bulan dan kodarullahnya belum 10 bulan usahanya udah naik lagi. Dia lunasin semua. Masya Allah. Di kita, Pak, yang mungkin banyak orang nggak tahu, pada saat mereka macet kita tawarin, ya udah Pak, Bapak, makanya kita jual dulu. Kalau jual lama, kadang-kadang gini, ya udah gini aja, mau nggak saya beli kembali, beli kembali, kita kasih Anda beli margin, lagi gitu. kita kasih margin, Anda beli lagi Mm-mm. space margin jadi dia tidak merasa rugi sama merasa sekali. rugi atau dizolimi ya. Betul, dia sudah dapat untung tinggal di situ Iya. daripada ngontrak kan. Habis itu uangnya kembali, bahkan kadang-kadang lebih. Iya. Ya kan, ada yang lebih, ada yang apa, udah Pak saya dijual, saya sudah uang saya bayar deh, Iya. kita beli kembali, dan itu boleh, bukan jual beli inah, karena apa, tanpa perjanjian Iya. kan, kita tidak tahu dia macet apa tidak kan. Iya, iya. Dan pada saat macet juga kita beli kita cicil 6 bulan gitu kan, Oke. karena memang langsung brek nggak bisa kadang-kadang kan, karena cash flow takut terganggu, kita Anda cicil ya beli, tapi Anda ngasih tahu kan kami cicil 6 bulan. 6 bulan ya, Sekarang berapa dulu? gitu. sepakat Oke. ya seperti itu. Dan alhamdulillah sih yang saya lihat maslahatnya itu tuh timbul di sini. Masya Allah. Jadi tidak ada itu yang sampai Sita gitu ya. sita sampai tidak ada. Dan alhamdulillah sih kaum muslimin yang bertransaksi dengan kita paham, dan mereka juga tidak ada itu yang sengaja lari nggak bayar, nggak ada kayak Mungkin ya. gitu, nggak ada. Karena mereka sendiri sudah merasa yakin ini nyaman ini. Betul, nggak ada. Karena nggak ada bunga kan. Dan Dan- biasa harga juga kalau dibandingkan dengan yang Betul. ngasih bunga berbunga itu Hmm. biasanya mereka lebih tinggi. Betul. Di ujungnya ya. Dan kayak tadi kan bisa dia penundaan berapa bulan itu kan nggak ngerubah harga total, tetap Iya. sesuai kesepakatan di awal. Betul. Jadi Sebenarnya nggak ada bunga. masalah force major Betul, lah ya. betul. Iya. Force major itu kan masalah bencana alam, Betul. keadaan negara, Betul. macam-macam. Oke, sekarang apa sih suka dukanya dalam memimpin di bisnis yang syariah ini, apalagi ketika Anda mulai dari awal itu apa kesulitannya? Suka dukanya deh ya. Karyawan pada kabur, bangunan nggak Kalau diganti gitu. kalau kesulitan, pertama kita pernah kena musibah. Apa itu? Staff kita bawa lari uang 350 juta. Itu di project pertama atau keberapa itu? Itu di project itu saat-saat Covid lagi. Saat-saat dekat Covid lagi. Waduh. Tahun 2022. Di saat COVID lagi pembangunan lagi banyak. Kebetulan dia itu kan staf Staf konstruksi ya. Konstruksi. Nah, di Bagian belanja ya. bagian belanja. bayar-bayar, dan Iya. di situ dia bermain, dan memang ya itulah, mungkin karena sistemnya juga belum terbentuk dengan bagus. Dan memang orangnya juga kalau kita lihat dari awal memang udah niat gak benar gitu ya. Nah, Iya. ini sampai nota-nota material dibikin Bikin sendiri. dan itu bagus bener. Bagus seperti Ternyata belum dibayar gitu. Sebenarnya juga memang musibah ya. Datangnya itu pas Covid, banyak karyawan yang libur karena Iya, sakit, iya. WFH, sakit ya. Iya. Pada Covid. saat kesempatan datang itu ya dimaksimalkan. Apa sama dia itu? Jadi pada saat orang susah koordinasi karena sakit, Ya banyak gitu dimaksimalkan. Oh ini Di mumpung situ nggak ada aja orangnya, disikat ya. Ya itu musibah yang Allah berikan ya. Tapi
Ya itu kalau ganti. itu apa namanya? Jadi pelajaran kepada kita bahwa memang sistem kalau ada yang bolong memang harus kita tutupi, Iya, kita iya. perbaiki. Ya selain itu adalah suka duka Itu pakai dapat proses hukum apa enggak itu? Setelah itu. kita pakai proses hukum. Ayo balikan uangnya. Ya. Dibalik dicicil. Dicicil. Mau, bisa. Mau alhamdulillah. Ya kita nasihatin, kamu kalau nggak bayar di dunia akan bayar di akhirat. Atau enggak penjara dulu. Eh, Penjara juga. Nggak sampai sih. kita nggak sampai penjara. Kita jadi gini, apa namanya ya, teman-teman memang sebenarnya paham lah ya kalau apa namanya kerugian itu di dunia kalau dia nggak tanggung jawab Iya. maka itu akan dibayar di akhirat. Jadi Ya. kita sebenarnya santai, itu pertama pada prinsipnya. Terus kedua, dia mau kalau kita penjarain juga uang tidak bisa balik. Kita khawatirnya juga pahala kita hilang juga, Iya. pahala di akhirat ya. Akhirnya Oh, kita ini bisnis juga nih. Iya. akhirnya kita berpikir ya udah nggak apa-apa, dia kalau mau cicil ya udah nggak apa-apa, cicil aja, Bisnis cicil, pala dong. cicil aja. Akhirnya cicil setiap bulan alhamdulillah beliau cicil. Oke. Ya udah gitu Udah aja. lunas. Belum, masih panjang. Cicilnya 3 juta sebulan. Bisa 100 bulan ya. Ya udah, jalanin aja yang penting ada niatnya. Iya. Karena Kayak sudah gitu. ditetapkan begitu ya. Ah, ah. Oke. Ada dukanya lagi apa? Habis itu sukanya. Kalau saya pribadi ya dulu mana di saat karena kan dulu di waktu kerja di Nur itu kan sudah lumayan ya. Oh ini, maksud saya yang dukanya di sana dulu nih. Oh di yang mana? Di saat membangun ini usaha sama-sama ini. Anda pernah merasakan apa? Pernah kan pernah COVID atau pernah apa tinggal laku tuh? Apa ya suka dukanya? Dengan orang-orang Sebenarnya yang di jalan, se- di lapangan. sebenarnya banyak sih. Contohnya tuh di saat kontraktor nggak amanah. Ada juga. Oh banyak. Maksudnya gimana sih kontraktor Jadi yang mana? kontraktor ini kan dia apa ya yang sering kita temui itu kontraktor di awal-awal bagus. Kita kasih 1 unit 2 itu masih bagus. Masih bagus. Saat kita kasih 10 unit Nah, udah hancur-hancuran. Sampai Ngiri, beberapa ngiri. tuh yang kita harus bongkar lagi temboknya, benerin lagi, udah gitu kontraktornya hilang, Iya, iya. pembayaran sudah berlebih. Itu mungkin kalau kita hitung-hitung ya uang kita di kontraktor ada kan 1 M. Ada. Ya rugi gitu. Ya rugi. Ya, kelebihan bayar, terus Iya. kerjanya nggak benar, orangnya hilang, jadi kita perbaiki lagi. Kan Betul. gitu. Karena kan kita ke konsumen tetap harus sesuai amanah yang sudah disepakati Iya. ya. Kita Speknya seperti Speknya apa. kita motonya Wisman build comfort. Jadi Oke. Wisman membangun gitu. kenyamanan. Kenyamanan. Jadi itu yang kita memang apa namanya pengen wujudkan ya. Artinya rumah yang didapat ya harus nyaman, harus Iya. bagus. Oke, sukanya apa sukanya? Belum pribadi loh ya. Iya, Usahanya apa? sukanya ya saat kita sudah bisa bagi hasil. Properti syariah itu unik ya. Dia itu apa namanya tadi kalau dicicil ke kita itu kan kita kasih margin juga Pak sebenarnya. Siapa yang cicil? Jadi gini, misalkan yang tadi saya bilang, kalau misalkan Bapak beli pada saat ketemu mau Saya beli. ke saya kan, saya kan tanya, Properti ya. Bapak mau beli cash apa cicil Iya, Pak? iya, Oh, oke. Saya mau beli tapi cicil. cicil. Oh ya Oke, Pak, misalnya. cicilnya berapa lama Pak? Berapa lama di sini adanya? Kita bisa maksimal 10 tahun. 10 tahun, oke. Ya udah 10 tahun Ah, misalnya. kalau 10 tahun Pak, transaksinya DP-nya 150 juta, cicilannya adalah 3 juta. Jadi harga totalnya kurang lebih sekitar 500 juta. Itu nggak ada bunga-bunga dan lain-lain. Nggak ada. Kayak simulasi Iya, ya saya. Kayak gitu sudah aja. disepakati di awal. Jadi Oke. cicilan 3 juta, Ya, DP-nya 150 juta, ya udah segitu. 10 tahun. 10 tahun 500 Oke. juta jadinya. Kalau cash, Kalau cash udah tadi 350 juta aja. kalau yang tadi apa? Margin apa tadi maksudnya? Margin tadi itu Pak. Margin itu adalah margin adalah keuntungan tambahan ya. Karena kan kalau misalkan kita bikin harga cash sama harga kredit sama, Iya. yaudah Pak, saya kredit aja semua, tapi pakai harga cash, kita juga repot ya Iya, Pak ya. Iya. Akhirnya kita memang
Yaudah Pak, Bapak mau cash apa kredit? Saya kredit, ya udah kita sepakat harga 500 juta ya. Ya, oke. Tapi ini kredit Pak, harga sampai 10 tahun kemudian. Iya, berubah. Jadi murah. Ya. Iya kan, padahal 10 tahun kemudian harganya bisa berapa tadi Iya, kan? iya. Bisa sampai Ini ada harga kayak cash, gitu. harga surat. Iya. Tapi bukan dua harga itu ya, maksudnya adalah pada saat kita berakad itu jadi satu harga yang kita pilih tadi. Oke. Mau ya, 500 atau enggak 350. Betul. Nah, pada saat kita berakad ya udah Yang mana? karena maunya cicil ya kita berakad dengan harga 500 juta ya. Udah gitu. Oke, Seperti jadi ada dapat keuntungan di situ. Jadi pada saat mereka beli kredit kita ada keuntungan tambahan. Keuntungan tambahan ini yang sebenarnya bagi kita itu luar biasa karena itu passive income Pak. Iya, Pak. Pada saat kita paling berasa itu pada saat COVID ya. Ketika pasif income itu buat nutupin yang nggak masuk. Pada saat COVID itu dan pasca COVID Pak, itu properti menurun. Iya, pasti. Tapi kita punya cadangan keuntungan yang sudah Iya, penjualan iya, yang mereka sudah bayar. Dari proyek Jadi pada sebelumnya. saat properti baik-baik aja kita puasa. Pada saat properti lagi tidak baik-baik aja kita Ya, panen, harvest. kayak gitu. Jadi itu kenikmatannya salah satu seperti itu. Jadi waktu waktu zaman COVID itu Anda ya belanja aja. Belanja aja, jadi nggak berefek terlalu macam-macam. Oke. Jadi Justru- memang ada manusia-manusia nih yang pada saat itu tertentu memang selamat. Justru pada saat COVID orang jual properti murah, yaudah kita beli. Oh, Anda Beli di BSD kita beli pada saat COVID Di dapat. perorangan ya. Ah. Jual perorangan beli. Kita bangun project namanya Mutiara Serpong. Oh, Itu kita bangun pada saat COVID. itu orang jual satu unit atau Satu hamparan. hamparan? Satu hamparan ada 2000 Dan banyak juga proyek-proyek yang mangkrak kan kita take over. take over. Itu Anda pakai modal pribadi atau ada teman yang mau modalin dulu? Alhamdulillah ada investornya, ada juga hasil keuntungan. Oke, nice sekali. Ada hasil keuntungan kita. Oke, alhamdulillah. Mm. Jadi itu tadi ya sukanya tadi bisa menikmati keuntungan, Iya, Iya. passive income ya. passive income. Dan yang kalau saya pribadi sih yang paling berasa ya sukanya itu tuh di saat 2023 itu ya, Mm-mm. yang kita bisa memberangkatkan beberapa staff marketing umroh. Umroh bareng-bareng. 2023. Iya. Wah, 2023 pas COVID. Pasca COVID itu ya. Iya. Pasca COVID, kita memang COVID kan nggak boleh ya. Nggak boleh. Padahal kita sudah punya niat itu. Eh, Yuk, karena reward tadi. Karena Reward. niat tadi. Reward. tuh. Itu reward itu. Reward. Reward yang kita ada 3-4 marketing ya. Karena berhasil jualan, kita kasih reward umroh gratis. Bisa umroh sendiri lagi. Enggak. Bukan, Umroh bukan. sendiri juga lagi. Bukan, Oh, bukan. belum. Bukan. Kita apa Gimana namanya? sekarang? Kita alhamdulillah belum ke sana, belum ke sana. Kita Kita udah punya juga, enggak? enggak, kita kebetulan kita kasih reward ke 4 orang staff marketing sama 1 orang staff senior yang sudah kerja di kita lama, Udah tua berarti. sudah 9 tahun lah bekerja dengan kita. Kita yaudah kita apa namanya, yaudah giliran yang paling tua dulu ya, yang paling lama bekerja dengan kita umrohkan lagi. Yang paling tua itu orang yang memang dari awal ikut ya. Iya. Dia betul. paling tua di antara kita semua. Dan paling tua juga. Ada umurnya 60. 56. Hampir. 56. Hampir. Nah, Saya kenal tahun orangnya. depan tahun depan pensiun. Depan pensiun. Saya nggak kenal ya. Nggak kenal Nggak mungkin, kenal. nggak kenal. Oke. Nggak Jadi, kenal. ini lucu sekali. Oke. Nah, Sekarang boleh nggak dari Pak Irman ceritakan apa sih yang membuat Anda tuh sampai sekarang ini perjalanan hidup Anda tuh ada nggak yang bisa membuat orang tuh sadar bahwa semua tidak dilalui dengan baik-baik saja pada awalnya. betul. Ya Bisa memang. cerita nggak apa itu? Eh, Alami Anda sekarang mungkin bisa menikmati yang apa Iya. Anda yakini dan Betul. Anda usahakan, tapi dulu kan Anda kan mengalami beberapa betul, peristiwa ya. betul. Jangan-jangan pernah nggak makan juga atau apa gitu nggak ngerti. Iya. Oke. Yes. Semua itu didapat memang bukan dengan hal yang instan ya. Iya. Apalagi kita berangkat bukan dari orang yang memang backgroundnya mewarisi usaha orang tua. Wah, Artinya ini kita pewaris. Pewaris ya. bukan pewaris, Rintis. artinya kita Kayaknya memang ada di ini, truk-truk. artinya memang kita ini orang-orang yang memang rintis, Oke. rintis bangun dari awal ya. Dan itu memang
eh, kalau nggak bisa, oh ya nggak bisa bilang oh ini enak banget ya sekarang ya, oh nggak bisa bilang kayak gitu. Pertama memang butuh kesabaran, Ya. butuh kesabaran dalam ya kita mau bagaimana keadaannya kita harus amanah, Ya. kita harus tidak boleh khianat, kita harus amanah, kita harus bekerja yang maksimal dan kita harus amanah. Amanah artinya kita tidak boleh ambil hak orang, itu pertama. Ya. Kedua, kita harus pastikan bahwa pada saat kita bekerja ya memang kita profesional di situ. Ya. Seperti saya walaupun memang backgroundnya guru fisika, tapi pada saat saya terjun ke developer, saya alhamdulillah paham ke marketingan. Ya. Tinggal saya cari beberapa teman ya, kebetulan ada 4 teman, ada yang bagian konstruksi, ada yang bagian lain-lain ya. Artinya memang kita tahu masing-masing kapasitas. Terus yang paling penting tadi perbanyak tawakal pada Allah, karena kalau banyak hal-hal yang susah itu yang saya jalani. Paling susah adalah izin dari Pemkot untuk membuat perumahan itu ya. Itu izin nggak keluar, saya nggak ngerti kenapa. Akhirnya didatangi Pemkot, dipanggil ke Pemkot. Pada saat dipanggil berdoa aja kepada Allah, ceritakan kita seperti apa baik-baik. Alhamdulillah 1 bulan kemudian izin keluar. Nggak pakai macam-macam deh. Nggak perlu pakai macam-macam. Macam-macam Itu juga. saya sampai kadang-kadang bengong Pak, mikir ya bengong. Mungkin Masya yang Allah saya ya. juga kali ya sebulan. Kasih. Artinya kayak bilang Pak ini ya kita Pokoknya lurus-lurus ya aja. lurus-lurus aja udah dikasih sama Allah ya gitu kan. Artinya dimudahkan sama Allah karena memang Allah tuh yang membolak-balik hati ya, yang memudahkan. Ya tawakal, jalan yang penting benar, jangan sampai ya aneh-aneh, nakal-nakal gitu kan. Ya Allah mudahkan sendiri gitu. Jadi Kayak Anda itu kenapa Anda bisa kuat? Apa ada hal yang membuat Anda dari masa muda saat dalam posisi peralihan itu apa? Kan ini masalah semua masalah karir, bisnis itu masalah mental ya. Betul. Itu gimana ya? Anda bisa membentuk mental itu dari peristiwa yang seperti apa? Apa karena tadi itu pernah menjadi agen asuransi? Ya. Pertama memang mindset ya. Dari awal saya tuh mindset bagaimana saya tuh harus kaya. Mindset saya dari awal lulus memang saya tuh harus kaya. Artinya harus pokoknya saya harus punya cita-cita terus bagaimana saya punya uang banyak dulu. Waktu saya lulus saya jadi guru. Waktu saya jadi guru saya lihat ini gajinya kecil, saya keluar gitu kan. Karena memang ya harus manfaat paling bagus kan kalau kita punya uang banyak kita jadi manfaat. Jadi pertama mindset adalah harus kaya dulu. Pada saat saya bagaimana cara biar saya kaya, orang bilang adalah jadi marketer, jadi pemasar gitu kan. Dan pemasar apa sih yang bisa bikin kaya cepat? Properti komisinya besar. Jual barang yang susah komisinya besar. Dan itu disarankan oleh kakak saya kebetulan yang kerja di bank. Kamu kerja di properti aja kalau kamu mau kaya. Udah saya kerja di properti. Kerja di bank. Alhamdulillah pada saat saya sudah sukses dia keluar. Itu dia. Gitu kan. Dia saran dan memang waktu itu saya di properti di era habis itu saya gabung developer. Tujuannya memang kaya. Itu pertama. Kedua adalah saya memang tipe orang malu untuk bergantung pada orang. Artinya pada saat saya peralihan dari guru habis itu jadi agent asuransi, habis itu balik lagi ke guru, itu sempat saya mengalami fase 2 bulan saya tidak bekerja dan saya berpikir bagaimana cara saya biar dapat uang untuk beri nafkah istri adalah saya harus ngajar. Jadi back to basic, balik ke kemampuan dasar saya yaitu ngajar gitu kan. Seminggu dibayar ya. Karena dibayar kalau ngajar pasti dapat duit. Kalau jualan kan belum tentu dapat duit langsung ya. Kalau ngajar pasti dapat duit. Pada saat orang tua saya
backgroundnya mampu semua. Cuma pada saat saya kondisi seperti itu saya nggak mau minta uang. Ya. Karena Artinya sudah sudah disekolahin, malu juga sudah besar, akhirnya sudah beristri. Akhirnya saya ya udahlah saya ngajar dulu ya, ngajar. Pada saat ngajar juga ngalamin, saya kalau konsep ngajar kayak gini susah saya kaya ini. Akhirnya udah putuskan jualan properti. Sama tadi ya saya mental saya kan saya tidak mau bergantung pada orang ya. Artinya saya memang harus bagaimana cara saya bisa gitu kan. Ya mungkin mental dua inilah ya. Sama mungkin ya yang paling penting ya tadi Allah itu maha kaya, jadi minta sama Allah ya. Saya pengen kaya ya Allah, minta sama Allah ya Allah kasih. Ya mungkin ya seperti itu yang buat saya bisa seperti ini keadaannya. Sama ketika Anda mengalami proses masa-masa sulit itu dengan istri kan pasti tantangan terbesar seorang laki-laki itu istri ya. Betul. Anak ya. Betul. Itu istri gimana? Ya diyakinin. Saya yakinkan bahwa ya mudah-mudahan sebentar lah ya. Oke, sebentar tapi Iya. nyatanya berapa lama? Ya waktu ngajar kurang lebih sekitar 2 tahun 3 Ada yang tahun. dikorbankan nggak? Saya alhamdulillah waktu ngajar itu karena memang saya ahli ya ngajar ya. Iya. Jadi penghasilan saya lumayan sebenarnya. Cuma ya Ternyata- ngajar itu mentoknya di sini nih. Kalau pengusaha mentoknya kemana? Gitu. Jadi nggak apa namanya nggak sampai ya cuma sempat ngegadain perhiasan istri itu cuma 6 bulan lah. 6 bulan lah, habis itu clear semua. Habis itu Tuh, ya, gitu. teman-teman, para profesional pekerja muda jangan anggap enteng orang-orang yang sudah mencapai apa yang mereka capai saat ini. Mereka tuh punya perjuangan khusus ya, bahkan untuk urusan dapur itu sampai luar biasa mereka berjuang. Dan alhamdulillahnya mereka didukung oleh istrinya. Seperti itu. Oke, jadi kemudian tadi sampai ujian bisa properti ya, kemudian sampai untung tuh Anda merasa bahwa ini semua hasil yang sudah memuaskan atau belum? Pertama sebenarnya kalau dibilang ini sudah memuaskan Saya lupa ya. Indonesia nggak ada puasnya. kalau betul kalau bilang puas sebenarnya belum ya. Belum ya. Pertama adalah karena di Indonesia ini orang membeli properti syariah itu masih 1 atau 2%. Sedikit sekali. Jadi orang yang beli properti syariah pakai bank syariah itu nggak sampai 10%. Oke. 90% pakai bank konven, 10% itu pakai bank syariah, dan yang pure syariah, yang maksudnya pure syariah itu bisa pakai bank juga ya, tapi pakai akadnya memang dimodifikasi ya. Itu 1 atau 2%. Misi saya sebenarnya ya saya juga bilang teman-teman, misi kita adalah bukan cuma kita kaya, tapi kita bagaimana kita gaungkan properti syariah ini. Ingin membumikan properti syariah. Karena properti syariah ini masya Allah manfaat. Cuma orang banyak belum tahu, manfaat sekali. Karena promosinya kurang ya. Betul, fasilitas manfaat kurang. sekali. Dan memang ini kan memang banyak Pemainnya juga pemain yang bermasalah. Terkadang kan ya tahulah kalau isu-isu syariah bermasalah tuh digorengnya luar biasa ya. Iya, Sama kenapa? media. Goreng. Pokoknya waduh. Akhirnya yang lain kena dampak kan, Betul. gitu. Jadi Ternyata berusaha untuk meyakinkan kembali bahwa ayo dong ke syariah dong, kami oke-oke aja kok gitu ya. iya. Kalau Anda bagaimana ketika Anda mengalami fase-fase yang Anda harus switch gitu ya, yang gajian tadi dipublish di perusahaan susu, terus ditahan-tahan jangan dulu, terus gimana? Terus akhirnya pas udah berhenti tuh, apa udah punya tabungan banyak atau gimana? Enggak juga sih. Cuma modal keyakinan aja. Ya, jadi Akhirnya kan harus juga ya. Gitu. iya. Jadi kita kan mulai 2016. Iya. Nah, itu sebenarnya sudah pengen resign tuh. Cuma kan istri jangan dulu lah, kan di sana belum pasti kan gitu ya. Biasa lah gitu. Dan memang proyek pertama kan kita masih perjuangannya masih luar biasa ya. Biasa. Nah, di saat kita mau jalan proyek kedua, kebetulan istri juga lagi hamil. Oke. Nah, 2017 ini nunggu lahiran tuh baru
benar-benar bisa resign dan fokus ke properti syariah. Tapi memang ya perjuangannya luar biasa lah. Tapi tetap mau kemarin atau sekarang tetap perjuangannya sama aja kan. Iya. Dan merintis nggak mungkin. Iya, iya. Mau ditahan-tahanin sama aja. Iya Betul. betul sama Cuma aja. cuma menunda kesengsaraan aja. Nah, karena kan Iya. apa ya, resign dari tempat kerja terjun ke bisnis tuh Iya benar, ya kan. terjun bebas sebenarnya. Itu tadi saya bilang, Terjun Anda bebas. menunda kesengsaraan hanya menunda saja. Nah, Tapi ada ya nyemplung juga. Oke. belum lagi di saat saya resign tuh posisinya saya lagi punya utang banyak. Itu teman-teman. luar biasa Ternyata itu. cerita hidup orang tuh masih macam ya. Yang sukses juga nggak terus tiba-tiba sukses tuh. Ketika kayak Pak Herman ini resign tuh bagaimana mau merintis sebuah usaha dengan teman-teman utangnya banyak. Utangnya Agak banyak. repot juga. Berarti utangnya dia biasa ya. Zaman itu utangnya kartu kredit kayak gitu. Enggak, itu utang. Alhamdulillahnya utangnya ke saudara. Oh saudara. Jadi tanpa riba juga. Untungnya tanpa riba. Ya. Nah, Jadi hanya beban moral aja. tempat moral aja. Cuma di saat saya resign tuh saudaranya juga pada kaget tuh. Lah aku berhenti kerja. Tambah parah lagi nih. Ini gimana bayarnya kan gitu. Ini urusannya gimana nih? Tambah. Ini cerita lucu. Ini orang gila. Yang kemana aja belum ini udah. Nah itu dia. Rasanya gitu ya. Tapi akhirnya Allah mudahkan semua. Ya. ternyata ya. Ya, karena saya yakin di saat saya terjun ke bisnis dan memang kita membawa syariah, fokus untuk memperjuangkan apa ya usaha yang memang sesuai syariah ya, Iya ya, niatnya sudah Ya. baik ya. Allah pasti kasih rezeki lah, kasih jalan. Adalah jalannya karena udah itu kan siar agama ya bagian dari Iya. siar agama membawa orang pada sesuatu yang halal ya, yang Betul, baik, betul. halal toyib ya bahasanya. Betul. Jadi nggak mungkin lah Allah diamkan kita ya, nggak Betul. mungkin lah. Nah, seperti itu ya. Oke, ini saya tanya masing-masing nih yang mau pada bagian yang paling ujung adalah berapa putra putrinya? Kalau saya, qadarullah belum dikasih. Oke, berarti rezekinya banyak banget ini. Lagi ngumpulin duit, entar ngumpulin duit anaknya banyak tiba-tiba nih Allah. Amin. Kadang Amin. yang begini Amin. belum, tapi begitu anaknya kembar. Amin. Banyak. Amin. Amin. Kalau orang bisa kadang-kadang saya punya cerita begitu. Nah. Anaknya banyak gitu, tiba-tiba paling banyak dia daripada yang temennya. Oke, kemudian Anda punya saran nggak buat para profesional muda? Bagaimana sih mereka cara untuk bisa berkarir dengan baik, menjalani profesi dengan baik, bahkan untuk berwirausaha dengan baik, bagaimana? Betul. Baik, mungkin kalau saran dari saya, pertama adalah ilmu itu sebelum kita beramal, sebelum kita terjun ke sesuatu, kita harus berilmu dulu. Oke. Ya, kita harus berilmu dulu. Artinya kita harus benar-benar belajar menguasai bidang yang pengen kita terjun dengan matang. Karena kalau kita tidak menguasai bidang tersebut dengan matang, maka kita ada celah-celah tadi kerugian yang muncul atau enggak kita bermasalah nanti. Iya, iya. Itu pertama, Ini untuk bisnis atau untuk berbisnis. ya? Oke. Ya. Kedua adalah kita tahu bahwa untuk menutupi perjalanan ke depan itu kan banyak sekali celah-celah ya. Iya, iya. Dan tantangan itu kadang muncul macam-macam itu. Kita Iya, iya. tidak tahu ya Iya. tantangannya seperti apa. Iya, iya, iya. Untuk melawan tantangan itu cuma satu, kita harus punya pelindung, Allah Ta'ala. Oke, kembali lagi teman-teman ya, untuk melawan semua ketakutan dan halangan itu harus ada pelindungnya. Ayah, Allah Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita Tuhan tidak yang punya Maha Esa. pelindung ya susah karena mengandalkan kemampuan sendiri itu berat sekali. Tapi jangan berarti kita bukan karena kita ya tadi kita harus berilmu dulu ya, berilmu. Habis itu kita punya pelindung yaitu Allah dan bertawakal padanya. Terakhir ya jalan, ikhtiar aja dulu. Ikhtiar kita coba mungkin dari yang kecil-kecil, nggak langsung harus besar. Kalau kecil itu kita sudah mantap, maka step berikutnya tangga paling atas itu dimulai dari tangga paling bawah, ya kan? Artinya step paling besar itu dimulai dari langkah-langkah awal. Jadi kebanyakan orang nggak sukses ya karena dia takut melangkah tadi. Oke, Padahal dia sudah punya nggak mau ilmu, mulai gitu ya. sudah yakin pada Allah, tapi langkahnya Nggak takut. dijalanin.
Itu. Jadi melangkah aja, melangkah yakin, yakin bahwa Allah pasti bantu, pasti Allah bantu. Oke, Kayak yakin gitu sih. Allah bantu, pasti Allah bantu. Mm-mm. Ya, harus yakin. Kalau dalam agama, kul huwallahu ahad, Allah somad. Nah, itu dia Iya. dua ayat itu keras benar itu ya. Oke. Iya. Kemudian apa motivasi Anda dalam hidup? Motivasi sebenarnya kalau impian terbesar ya pasti ya, apa namanya, pengen Motivasi dan tujuan ya. motivasi dan tujuan. Sebenarnya tujuan saya kalau tanya kamu tujuannya apa sih? Sebenarnya masuk surga, Iya, itu sukses ya sebenarnya. sukses yang persebenarnya. Faman zuziya anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi biar masuk surga gimana ya? Jadi orang baik aja, Manfaatnya bermanfaat banyak. yang banyak. Makanya jadi orang yang bermanfaat yang banyak, jadi orang yang baik udah. Oke. Ya salah satunya pengen dikembangkan, yang paling kelihatan di mata ya via properti syariah. Jadi saya lihat Begitu. dakwah Anda situ. Betul. Wadahnya lewat situ. Dan anda kan nggak memandangkan oh ini Islam yang bagaimana, nggak, pokoknya syariah. Iya. Yang perkara orang kerjanya dari kan sekarang beda-beda ini pandangan nih. Betul. Banyak ya. Terus kemudian apa pembelinya juga harus Macam-macam. nggak mesti ya. Yang penting Pokoknya muslim. Benar muslim ya. Sebenarnya di Raudhah Islamik yang beli juga orang Nasrani. Karena mereka percaya gitu. Nasrani beli, kita punya partner bisnis dulu orang Nasrani. Iya. Tapi ditransaksikan sesuai dengan Syariah. syariah. Karena syariah itu maslahat. Jadi gini, kalau saya jadi nanya lagi, kalau saya dengan orang Nasrani itu gimana ya? Sama, mereka Boleh. cocok ke kita, nggak masalah. Boleh-boleh aja. Boleh Boleh aja. ya. Maksudnya kan Iya. pakai syariatnya itu ya, bisa ya? Mau, Bisa. ya kita harus tawarkan, mau pakai akad seperti ini, mau ya udah. Oke. Akad. Moto Anda dalam hidup apa? Moto dalam hidup sebenarnya jadi orang yang bermanfaat sebanyak-banyaknya. Bermanfaat sebanyak-banyaknya. Banyak-banyak. Jadilah Orang yang jadilah bermanfaat sebanyak- bagi sebanyak-banyaknya orang. bagi sebanyak-banyaknya orang. Luar biasa. Jadilah orang yang bermanfaat sebanyak-banyak bagi banyak Betul. orang. Oke, sekarang ke Pak Herman. Ini Anda anak berapa? Anak alhamdulillah 4. Banyak amat. Kan banyak anak banyak rezeki. Oke, boleh lah. Terus kemudian paling besar umur berapa? Ini kan Paling kalau besar- saya jurusan ini ya. Apa? Pertanian. 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 Paling besar 11 tahun. Oh, udah besar ya. Oke. Kelas 5, naik kelas 5 lah sekarang. Oke, paling kecil? Paling kecil 2 bulan. Luar biasa. Oke, Anda punya saran nggak kepada para profesional muda pekerja muda, gimana mereka menjalani karir atau mereka berbisnis atau berwirausaha, gimana sih? Anda kan termasuk orang yang sempat bingung-bingung tuh, atau mau keluar nggak gitu kan? Ya, kalau saya pribadi Bisa lihat ke sana juga. berdasarkan pengalaman ya. Saya kan dulu kenapa memilih untuk berwirausaha karena emang saya nggak nyaman diatur-atur orang gitu ya. Nggak nyaman di kantor, pokoknya kamu harus gini-gini. Memang saya orangnya nggak suka terikat. Jadi saya lebih nyaman dulu untuk berkarir. Jadi itulah kenapa saya memilih untuk berwirausaha, terjun ke bisnis. Dan yang apa ya? Yang pertama tuh kenyamanan. Yang kedua kita harus yakin. Soalnya kan rezeki kita itu sudah ditakar ya. Sudah Iya. ditakar dan nggak akan ketukar. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu dimanapun kita berkarir, berusaha, Allah akan datangkan rezeki juga di situ. Jadi terkadang kan banyak orang itu ya sama aja kayak kita berbisnis nih. Terkadang banyak orang-orang lah yang sebelumnya udah punya usaha besar, ya. Iya. Pokoknya kalau kalian nggak pakai bank, itu Iya. gimana modalnya, Oh, gimana perputarannya? bahasanya kan begitu gitu. selalu ya. Tapi kan kalau kita yakin kan Allah itu maha kaya kan, Iya. dia pasti bisa datangkan dari mana aja gitu Iya. ya. Dan buktinya sampai sekarang alhamdulillah udah 10 tahun dan Dan kami baik-baik aja. kayak baik-baik aja gitu. Kalau namanya masalah, mau pilihan manapun pasti ujian itu pasti ada. Iya, pasti ada ya. Mau Jadi, kita jalan ke kiri, jalan ke kanan, mau ambil jalan yang skema riba atau enggak, itu ujiannya pasti ada. masalah Iya. itu selesai kira-kira menurut Anda kapan? Masalah itu selesai. Ya sampai kita mati kan. Dan kan Belum selesai kayaknya itu. nah kan kalau udah waktu kita ujiannya udah selesai ya berarti udah meninggal. Nah itu kan
masih lanjut tuh nanti di Lanjut. akhir kan. Sampai di akhir, sampai masuk surga baru Sampai berhenti. masuk surga kan. Kan tujuan kita pasti ke surga ya sebagai Tadi umat profesor muslim, ini ya. agak religius sedikit tapi ini menarik sekali. Oke. Oke. Terus kemudian Ya. apa lagi? Kalau saya sih selama ini ya yakin aja karena namanya buat naik kelas itu kan butuh ujian ya. Oke. Itu udah kita alami dari SD juga kan. Jadi Menarik. mau kemana aja pilihannya, yakin sama kemampuan sendiri dan yakin juga sama yang kuasa gitu, Oke. sama Allah gitu, bahwa dimanapun kita berada di situ pasti ada rezeki buat kita. Oke, dimanapun kita berada pasti ada rezeki dari Allah. Asal apa tuh? Ya, asal kita yakin aja. Jadi kan ada Kalau orang nggak bilang yakin gini, nggak dapet juga ya. iya, Iya. kan kadang ada Allah orang bilang gini ya, yang saya kadang ya apa? Nyari yang haram aja nyari yang haram aja susah gitu. apalagi yang halal gitu. Ya udah Ini tahu lagunya- susah, ngapain nyari yang haram gitu kan? Cari aja yang Kayaknya ada halal. kan? lagunya di situ. Sama-sama susah aja kan? Kayaknya ada lagunya tuh. Iya, kalau halal kan kita dapat berkahnya juga kan. Oke. Terus apa sih motivasi Anda dalam hidup tuh? Motivasi yang pasti kan kita pengen masuk surga ya, sama lah ya. Ya. Sebagai umat muslim, siapa sih yang nggak pengen masuk surga Iya, kan? betul. Ya cuma kan untuk mencapai itu kan kita butuh langkah-langkah gitu kan. Ya gimana sih caranya biar kita bisa mencapai ke sana ya? Ya lakukanlah hal-hal yang memang diberkahi Allah, yang sesuai dengan syariahnya, ya, termasuk dalam bisnis ini kan kita tuh sering bilang tuh di kelompok saya tuh apa? Ngaji, dakwah, bisnis, gaspol gitu ya. Itu. Kayak ada motor. Kan moto di kelompok saya tuh sering dibilang seperti itu gitu. Jadi ya kebetulan kita terjun di properti syariah, di sini selain dakwahnya juga ada, di mana kita bahwa di sini kan kita mendakwakan bahwa bahaya riba seperti apa, Iya, dosanya iya. seperti apa gitu kan, transaksi yang berkah itu seperti apa Oke. gitu. Dan selain dakwah kan kita juga adalah bisnisnya masih dapat lah Ya gitu. pasti ada keuntungan namanya usaha ya. Betul, ya. Keuntungan kan udah halal lah. Karena tetap kan tujuan orang berbisnis apa sih kan Untung, kan. untung ya, untung dapat, pahala dapat. Iya. Ya. Baik sekali itu. Moto Anda apa dalam hidup? Moto saya tuh apa ya? Ya lebih bermanfaat aja. Pokoknya janganlah terlalu pendek hidup ini untuk disia-siakan ya. Maksudnya ya kejarlah yang mana jalan itu bisa membawa kita ke surga gitu. Oke, menarik sekali. Oke, para Avesiarus dan para profesional muda, sampailah kita di penghujung dari podcast wawancara khusus para profesional di Leaders to be Leaders. Hari ini kita mendapatkan sharing dan ilmu yang sangat bermanfaat dari Pak Irman Ariwardana dan Pak Herman Siregar. Mereka adalah para pengusaha properti syariah yang bagaimana mereka mensyiarkan bahwa jual beli properti bisa dilakukan secara tanpa riba, yaitu melalui proses syariah. Perjuangan mereka luar biasa menarik ya, untuk kita cermati dan kita menjadikan ibroh ya, pelajaran bagi bersama. Ya, terima kasih Pak Ari, terima kasih Sama-sama. Pak Herman. Ya. Sama-sama. Kita sampai ketemu lagi di podcast berikutnya dengan narasumber yang juga sama istimewanya nanti ya. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Alhamdulillah.